Pernah nggak lo merasa capek dengan rutinitas yang gitu-gitu aja? Bangun pagi, kerja, pulang, nonton, tidur, dan begitu lagi setiap hari. Lama-lama lo mulai ngerasa, gue harus ngelakuin sesuatu yang beda nih. Nah, itu adalah momen lo untuk mulai berkomitmen. Tapi, komitmen itu bukan soal janji manis atau sekadar niat doang. Komitmen itu adalah keputusan yang melibatkan tanggung jawab pada diri lo sendiri. Jadi, sebelum lo mulai ngubah hidup, tanya dulu sama diri lo, apakah gue siap buat berubah? Nggak perlu terlalu rumit, lo cuma perlu ngomong sama diri lo, oke, gue siap untuk mulai. Komitmen ini jadi fondasi dari segala perubahan yang lo pengen capai. Tanpa komitmen, semua yang lo rencanain cuma akan jadi wacana. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Video ini akan membahas pentingnya komitmen buat lo yang mau berubah jadi lebih baik dan sukses. Yuk, kita mulai. Komitmen itu adalah kesepakatan antara lo dan tujuan lo. Misalnya, lo mutusin untuk bangun pagi. Itu bukan sekadar lo mau bangun pagi, tapi lebih ke lo memutuskan untuk bangun pagi setiap hari, bahkan di saat lo lagi malas atau perasaan lo nggak mendukung. Lo bakal ngalamin banyak momen di mana rasa malas datang, atau lo merasa lebih enak tidur lagi, tapi komitmen lo bakal mengingatkan lo untuk tetap bangun. Inilah yang ngebedain orang yang cuma punya niat sama orang yang benar-benar berkomitmen untuk meraih tujuan. Kalau lo komitmen, lo bakal terus melangkah, meski terkadang merasa berat. Komitmen itu penting banget buat lo bisa menjaga fokus dan terus bergerak maju. Bayangin aja, lo udah capek dengan rutinitas yang itu-itu aja dan akhirnya lo mutusin untuk bangun pagi besok. Kalau lo berkomitmen, itu jadi bagian dari rutinitas baru lo, meskipun mungkin susah di awal. Komitmen ini jadi titik awal yang ngebantu lo untuk nggak gampang mundur atau tergoda buat kembali ke kebiasaan lama. Misalnya, lo berkomitmen buat olahraga tiap hari setelah bangun pagi. Tentu aja, di awal lo bakal merasa capek atau malas, tapi begitu lo mulai dan rutin, lo bakal lihat hasilnya, dan itu bikin lo makin termotivasi. Lo pasti tahu kalau komitmen itu bukan hal yang mudah dijaga. Ada kalanya lo bakal ngerasa malas atau tergoda untuk mundur. Tapi, ada beberapa cara yang bisa lo coba buat menjaga komitmen ini tetap kuat. Pertama, lo harus selalu ingat kenapa lo memutuskan untuk berkomitmen. Misalnya, lo pengen bangun pagi supaya bisa produktif atau punya waktu lebih buat diri sendiri. Setiap kali rasa malas datang, ingatlah alasan yang bikin lo mengambil keputusan itu di awal. Kedua, buat langkah kecil yang realistis. Jangan langsung menetapkan tujuan yang besar. Coba mulai dengan hal-hal kecil yang bisa lo lakukan tiap hari. Misalnya, gue akan bangun jam 6 pagi selama 3 hari ke depan. Setelah 3 hari itu berhasil, coba tingkatkan sedikit demi sedikit. Ketiga, beri reward buat diri lo setelah berhasil. Misalnya, setelah berhasil bangun pagi selama seminggu, lo bisa treat diri lo dengan pergi ke kafe atau nonton film yang lo suka. Ini bisa jadi motivasi tambahan buat terus berkomitmen. Tapi, yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri lo sendiri. Kalau lo gagal di satu hari, jangan langsung putus asa dan mikir semuanya berakhir. Komitmen itu bukan soal sempurna, tapi soal konsistensi. Jadi, kalau lo gagal, bangkit lagi dan coba lagi keesokan harinya. Gitu aja terus, lo bakal melihat perubahan yang lo inginkan. Pada akhirnya, komitmen itu adalah titik awal buat segala perubahan. Tanpa komitmen, lo nggak akan bisa melangkah lebih jauh. Tapi dengan komitmen yang kuat, lo bisa membangun kebiasaan yang mendukung tujuan lo. Komitmen ini jadi hal yang harus lo pegang untuk menjaga konsistensi dan tetap bergerak maju, walaupun perjalanan lo nggak selalu mulus. Salah satu contoh nyata komitmen yang bisa lo jadikan inspirasi adalah kisah Raffi Ahmad. Raffi adalah sosok publik figur yang tidak hanya dikenal sebagai selebriti papan atas, tapi juga sebagai pengusaha sukses dengan berbagai bisnis yang terus berkembang. Namun, di balik kesuksesannya, ada komitmen kuat yang menjadi kunci perjalanan hidupnya. Raffi, yang lahir di Jakarta pada 17 Februari 1987, tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pekerja kantoran, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Meski bukan berasal dari keluarga kaya raya, orang tuanya mengajarkan Raffi untuk bekerja keras dan menghargai apa yang dimiliki. Sejak muda, Raffi menunjukkan minat besar di dunia hiburan dan memulai karir di dunia seni peran. Ia sempat menjadi model iklan dan akhirnya dikenal sebagai aktor sinetron dan presenter.
Meski karirnya berkembang pesat, Raffi tak terlepas dari masalah pribadi. Kehidupan pribadinya, termasuk dalam hal hubungan asmara dan keputusan-keputusan yang kurang bijak, seringkali menjadi sorotan publik. Namun, bukannya menyerah, Raffi justru belajar banyak dari segala ujian tersebut. Perubahan besar dalam hidup Raffi dimulai ketika dia memutuskan untuk berkomitmen menjalani hidup sehat. Sebagai seorang selebriti dengan jadwal yang padat, Raffi sering terjebak dalam pola hidup yang tidak sehat. Kerja non-stop, makan sembarangan, dan kurang tidur mulai memberi dampak buruk pada tubuhnya. Raffi merasa, jika dia terus begini, kesehatannya akan terganggu, dan itu bisa merusak karir dan kehidupannya. Maka, dia mulai berkomitmen untuk mengubah gaya hidupnya. Raffi mulai mengatur pola makan, rutin berolahraga, tidur lebih awal, dan menjaga kualitas tidur meskipun jadwalnya super padat. Komitmennya untuk hidup sehat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Pada 2014, Raffi menikahi Nagita Slavina, dan mereka kini memiliki anak. Raffi ingin menjadi contoh yang baik untuk anaknya dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Komitmen Raffi membuahkan hasil. Meski dengan jadwal yang sangat padat, Raffi tampak lebih bugar dan energik. Selain itu, ia juga membangun Rans Entertainment, saluran YouTube yang kini sangat sukses. Dari kisah Raffi, kita bisa belajar banyak tentang pentingnya komitmen dalam kehidupan. Komitmen yang dimulai dari diri sendiri, meski penuh tantangan, mampu membawa perubahan besar. Raffi menunjukkan bahwa dengan komitmen, kita bisa meraih banyak hal, kesehatan, kesuksesan dalam berbisnis, dan kehidupan keluarga yang seimbang. Pendapat ahli juga menguatkan pentingnya komitmen dalam hidup kita. Dr. William G. Wilhelm, seorang psikolog dan penulis buku The Power of Commitment, menjelaskan bahwa komitmen adalah elemen kunci dalam membentuk kebiasaan dan mencapai tujuan. Menurutnya, komitmen bukan hanya tentang tekad untuk memulai sesuatu, tapi lebih kepada daya tahan untuk terus berjuang meskipun ada rintangan. Dr. Wilhelm berpendapat bahwa komitmen memberikan arah dalam hidup kita dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tanpa komitmen, kita mudah terombang-ambing oleh keinginan sesaat dan kehilangan fokus pada tujuan jangka panjang. Dari cerita Raffi dan pendapat Dr. Wilhelm, kita bisa belajar bahwa komitmen itu tidak hanya soal berjanji pada diri sendiri, tapi juga soal konsistensi dan ketekunan. Komitmen itu mengajarkan kita untuk tetap melangkah meski ada banyak hambatan. Dan yang terpenting, komitmen harus dimulai dari diri sendiri, seperti yang dilakukan Raffi Ahmad, untuk dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Jadi, kalau lo pengen berubah, ingatlah bahwa komitmen adalah kunci utama. Dengan komitmen yang kuat, lo pasti bisa mencapai apa yang lo inginkan, meskipun perjalanan lo nggak selalu mulus. Terus gue mesti bagaimana dong? Lo bisa mulai dari yang paling sederhana kayak mulai bangun pagi buat menaikkan produktivitas lo. Gimana lo bisa terus berkomitmen buat ini? Coba deh, lo mulai dengan satu keputusan kecil. Gue bakal bangun jam 6 pagi selama 3 hari ke depan. Nggak perlu langsung paksain diri buat langsung bangun pagi setiap hari, yang penting lo mulai dengan langkah kecil dulu. Setelah 3 hari pertama, coba tingkatkan sedikit demi sedikit, dan rasain sendiri perubahan kecil yang terjadi. Tentu aja, bakal ada hari-hari di mana lo merasa malas atau pengen tidur lebih lama. Tapi, coba deh ingat kenapa lo mulai berkomitmen. Mungkin lo pengen lebih produktif atau punya lebih banyak waktu buat diri sendiri. Saat lo ingat tujuan awal itu, lo bisa lebih mudah tetap konsisten. Kalau udah berhasil, beri reward buat diri lo. Misalnya, setelah seminggu bangun pagi secara rutin, lo bisa pergi ke kafe favorit lo atau nonton film yang lo suka. Kayaknya cuma terlihat biasa aja ya. Tetapi percaya deh, lo bakal mulai melihat perubahan dalam hidup lo. Tapi ingat guys, jangan terlalu keras sama diri lo. Kalau suatu hari lo gagal, ya nggak apa-apa. Bangkit lagi dan lanjutkan. Komitmen itu tentang konsistensi, bukan kesempurnaan. Sekali lo kuasai, lo akan siap buat melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi, terus maju dan nikmati prosesnya. Nah, dari semua poin di atas, intinya adalah lo punya kekuatan untuk mengubah hidup lo jadi lebih baik. Tapi, perubahan gak akan pernah datang kalau lo gak melakukan apa-apa. Atau lo ada pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebagai penutup, terima kasih sudah menonton. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses!